Public relation dengan opini publik memiliki keterkaitan yang tak bisa dilepaskan. Hai guys, perkenalkan aku Rizky. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pembentukan opini publik, di mana pembentukan opini publik ini tak lepas dari isu kontroversial. Di dalam opini publik ini kita akan membahas tentang proses pembentukan opini publik dan syarat pembentukan opini publik. Pembentukan opini publik bertujuan untuk membahas dua materi tersebut. Bahas tentang pembentukan opini publik, maka tak lepas dari pengaruh terhadap masyarakat. Opini publik berperan penting dalam menstabilkan susunan dalam organisasi, pemerintahan maupun suatu perusahaan. Ketika organisasi, perusahaan, dan pemerintahan itu memiliki opini yang baik, maka dia akan mempertahankan kestabilan dari masing-masing induk yang mereka pakai. Begitu pula selebriti atau public figure, ketika mereka menggunakan opini publik, mereka akan menurun atau naik drastis ketika opini publik yang mereka gunakan itu baik dan benar. Seperti yang aku katakan tadi, bahkan susunan pemerintahan bisa runtuh karena penggunaan opini publik yang tidak benar. Meningkatkan peranan opini publik disebabkan oleh berbagai alasan. Yang pertama, adanya faktor demokrasi. Karena bila mana publik tidak memiliki kebebasan dalam berbicara, maka tidak mungkin opini publik itu berkembang hingga peranan publik semakin besar. Yang kedua, bertambah dan menyebarnya faktor pendidikan. Fasilitas pendidikan ini menyebabkan orang menjadi semakin pandai dan sadar terhadap dirinya, terhadap haknya, dan terhadap harga diri, dan juga didengar oleh orang lain, di mana dia juga harus mendengarkan dan melaksanakan apa yang diharapkan atau dikehendaki orang lain. Yang ketiga, perkembangan teknologi komunikasi, mulai dari media massa, TV, sosial media, dan semua hal yang berhubungan dengan jaringan internet. Rupanya, ini memicu perkembangan masyarakat dalam melakukan kontak dengan lainnya. Bahkan, batasan negara pun dapat terlampaui dengan adanya jaringan internet, sehingga opini suatu negara bisa merambat ke negara lainnya. Dalam artian, perkembangan teknologi komunikasi ini salah satunya menyebabkan pembentukan opini publik. Yang keempat, adanya tuntutan dan kebutuhan di berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan. Yang terakhir, banyaknya kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program. Kebijakan pemerintah merupakan syarat terbentuknya opini publik karena akan mempengaruhi berbagai sendi masyarakat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Kemudian ada syarat pembentukan opini publik. Syarat pembentukan opini publik terkait dengan alasan mengapa opini publik dibutuhkan dalam masyarakat, organisasi, maupun perusahaan. Faktor-faktor mengapa opini publik dibutuhkan adalah: yang pertama, perusahaan menjadi besar dan berkembang. Ini membuat opini berdasarkan produsen dan konsumen. Yang kedua, persaingan antar perusahaan atau organisasi semakin ketat, sehingga selalu ingin meraup opini yang menguntungkan keberadaannya, tetapi tetap berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ada tuntutan. Keinginan dan harapan dari masyarakat terkait pelayanan, pemenuhan kebutuhan akan informasi semakin tinggi, sehingga akan membentuk berbagai opini bila mana ada ketidakpuasan terhadap berbagai pelayanan jasa dan informasi. Yang keempat, ada masyarakat semakin kritis, dalam artian mereka tidak mau semakin terganggu, sehingga akan muncul berbagai opini tentang berbagai kecurangan dan memperjuangkan kepentingan yang mereka rasa dirugikan. Kemudian yang kelima, perkembangan teknologi komunikasi yang luar biasa. Seperti komputer, internet, satelit, komunikasi ini sudah menjadi terpaan dan interaksi manusia yang lebih mudah, membantu masyarakat terbentuknya opini publik. Kemudian
Yang terakhir, pengaruh opini publik semakin besar terhadap keadaan ekonomi dan stabilitas sosial organisasi maupun perusahaan, sehingga opini muncul karena keterkaitan masyarakat. Nah, selanjutnya juga ada unsur yang menimbulkan opini publik. Yang pertama, adanya masalah yang kontroversial. Yang kedua, adanya publik yang semakin spontan terpikat kepada masalah tersebut. Yang ketiga, adanya kesempatan untuk bertukar pikiran atau berdebat mengenai masalah yang kontroversial oleh suatu publik. Dan terakhir, adanya interaksi individu dalam publik yang menghasilkan opini yang bersifat kolektif. Nah, itu tadi syarat pembentukan opini publik. Selanjutnya, proses pembentukan opini publik ada 3 tahapan, yakni yang pertama, tahap masukan yang masih belum benar. Yang kedua, tahap pembicaraan mulai terarah. Nah, ini mulai membentuk pikiran yang jelas serta menyatu. Dan tahap terakhir dalam artian menyatukan lebih bulat dan kuat di antara para anggotanya yang memadukan tahap 1 dan tahap kedua. Dalam tahapan pembentukan opini publik, dapat dibayangkan bahwa proses ini terjadi pro dan kontra, dan semua ini disebabkan adanya kerangka pengetahuan dan pengalaman masing-masing yang berbeda-beda dalam berbagai segi opini publik. Nah, itu tadi materi kita tentang pembentukan opini publik. Sekarang tuliskan pendapat kalian di kolom komentar terkait hal apa saja yang mempengaruhi pro dan kontra terjadinya opini publik untuk saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Rizky, thanks for watching.